Salam jumpa kembali bersama saya Kang Amin. Untuk kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari subscriber, yaitu tentang penarikan dan macam-macam. Nanti saya akan jawab satu persatu. Kalau saya jawab melalui komentar atau WhatsApp itu terlalu panjang, jadi saya jawab dengan video supaya lebih mudah dipahami dan lebih jelas. Kalau untuk pertanyaannya, yaitu tentang amalan ilmu penarikan, apakah bisa dilakukan dengan cara tanpa puasa ataupun tanpa wirid. Mungkin ini yang bertanya orang yang nggak suka wirid, nggak suka sholat ini, ataupun bisa jadi orang di luar Islam. Tapi tetap saja saya jawab dan semuanya ada solusinya. Jadi untuk ilmu penarikan pusaka itu tidak harus yang diwirid, yang dipuasakan, yang digunakan pati geni, tidak harus seperti itu. Juga ada dengan cara olah nafas juga bisa. Mengolah energi secara alami, yaitu dengan cara olah nafas. Kita menimbun energi olah nafas ke dalam tubuh kita dengan tujuan memperbesar energi tubuh kita, sehingga ketika tubuh kita memiliki energi yang besar, jadi bisa untuk menarik energi yang masih gaib, bahkan bisa untuk mewujudkan benda-benda yang masih gaib. Untuk tata caranya nanti akan saya buatkan video khusus soal tata caranya. Untuk videonya tunggu saja, di lain waktu akan saya buatkan video yang menggunakan olah nafas. Yang kedua yaitu tentang amalan penarikan pusaka. Yang panjang dengan yang pendek itu lebih baik yang mana? Sebenarnya sih sama-sama baik, tergantung mana yang lebih disukai. Dan untuk yang pendek juga bacaannya tentu lebih banyak. Yang panjang ya disesuaikan dengan lebih sedikit gitu. Contohnya seperti Nur Buat, kita kalau membaca Nur Buat sampai 1000 kali, mungkin dari maghrib sampai subuh baru kita selesai mungkin ya. Mungkin nggak selesai kalau nggak benar-benar niat gitu ya. Dan kalau Nurbuat kan hanya dibaca 100 kali ataupun 200 kali, itu masih mencukupi waktunya. Dan kalau untuk Asmaksir contohnya Anas, seperti surat Anas itu bacanya 1000 kali, itu sudah mencukupi waktunya. Hanya diamalkan satu malam pun nggak sampai satu malam selesai. Apalagi Asmaksir pun lebih pendek lagi, lebih cepat lagi bacaannya, itu mungkin hanya butuh waktu beberapa menit ya, nggak sampai 1 jam mungkin. Kalau untuk 1000 mungkin lebih kurangnya itu antara 15 menit, seperti itulah kalau cepat bacanya itu, atau 10 menit, 15 menit. Jadi menyesuaikan. Jadi untuk jawabannya seperti itu, menyesuaikan. Untuk amalannya sama saja, antara yang panjang dengan yang pendek sama saja, cuman untuk jumlah itu menyesuaikan. Untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu tentang tetap masih amalan penarikan pusaka. Kenapa sudah mengamalkan amalan penarikan pusaka tapi selalu gagal? Ini pertanyaan yang sangat bagus, karena kebanyakan ini tanpa disadari ada hal yang sangat penting namun dianggap seperti nggak begitu penting, yaitu tentang pati geni. Ketika orang mengamalkan amalan penarikan pusaka, baik itu melalui puasa mute ataupun puasa biasa, itu malam terakhir itu biasanya memang untuk keilmuan itu
ada puncaknya. Puncak malam terakhir yaitu Pati Geni. Hampir semua keilmuan memang ada pati geninya. Kalau untuk ilmu keilmuan yang kebatinan sejenis mantra, amalan, doa-doa, bacaan yang menggunakan wiritan atau dengan jumlah tertentu, apalagi ada puasanya juga, biasanya memang malam terakhir itu ada pati geninya. Dan pati geni itu biasanya orang akan meremehkan karena tidur hanya sebentar. Bisa jadi karena terlalu ngantuk, tidurnya 1 jam, katanya cuma 1 menit. Sebenarnya kalau memang pati geni, itu walaupun tidurnya 1 menit, itu batal, anggap gagal itu. Yang namanya pati geni itu nggak tidur sama sekali. Itu sudah kuncinya memang itu. Dan ada juga keilmuan yang tanpa puasa tapi hanya pati geni aja. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Yang harus diwaspadai memang waktu pati geni. Jadi kalau memang takut tertidur, itu kalau sudah merasa ngantuk, jangan sampai tunggu ngantuk, malah ngantuk, itu jangan duduk. Misalkan jalan-jalan atau mandi ataupun ya harus ada kegiatan, harus ada gerakan supaya tidak tertidur. Karena orang kalau sudah sangat ngantuk, walaupun sambil naik motor pun tertidur, itu sering terjadi pada diri saya sendiri. Baiknya itu kalau sudah terasa ngantuk, buat cuci muka, jadi supaya rasa ngantuk itu sedikit menghilang walaupun hanya sebentar. Jadi setiap rasa ngantuk langsung cuci muka. Itu teknik saya seperti itu. Untuk menahan ngantuk mungkin ya nggak ada ya untuk menahan ngantuk, kecuali minum obat. Salah satunya ya itu cara alternatif 2 tadi itu, mandi, cuci muka. Jadi intinya kalau mau sukses, mau berhasil dalam bentuk apapun, keilmuan apapun, itu memang harus disiplin sesuai dengan tata caranya, sesuai dengan kemampuannya. Kalau memang kemampuannya itu puasa biasa, ya dilakukan dengan cara puasa biasa. Kalau memang mampunya dengan tanpa puasa, dengan menggunakan olah napas, ya ambil yang jenis olah napas. Jadi seperti itu, sesuaikan dengan kemampuannya. Dan untuk selanjutnya mungkin tambahan ini ya, bagi yang mau mengamalkan tentang keilmuan apapun bentuk ilmunya, baik ilmu yang pakai tirakat, puasa, pakai pati geni ataupun olah napas, itu sebelum melakukan itu niatkan terlebih dahulu, niatkan yang benar-benar mantap, benar-benar yakin. Jadi kalau masih ragu-ragu, jangan diamalkan terlebih dahulu supaya tidak sia-sia, karena yang diolah itu batin kita, bukan hanya energi tapi batin kita. Kalau batin kita masih lemah dan kita memaksakan diri untuk menguatkan, itu nantinya hasilnya juga tidak akan bagus, kan bisa jadi nggak akan berhasil. Jadi intinya ada pada niat. Kalau niat kita sungguh-sungguh yakin, apapun yang terjadi, berapa kali pun, kapanpun, yakin, harus mulai melakukan. Jadi ada tekad yang kuat, sehingga walaupun gagal di tengah jalan, tidak akan pernah menyerah, terus masih cari waktu lain untuk melanjutkan tanpa kenal lelah sampai benar-benar berhasil. Dan juga niatkan, jangan terlalu berniat ambisi. Contohnya ingin bisa menarik harta karun, jangan terlalu ambisi seperti itu. Itu bisa merusak mental Anda jika Anda gagal. Baik gagal dalam meriadoi keilmuan ataupun gagal dalam penarikan, itu bisa merusak mental Anda. Karena ketika Anda gagal, entah gagal dalam segi keilmuan ataupun gagal dalam segi penarikan,
itu Anda akan langsung bisa jadi Anda stres nanti kan. Karena merasa nggak mampu ataupun sia-sia. Jadi niatkan lillahi ta'ala, apapun yang diberikan, yaitulah yang kita terima. Seandainya ada kelebihan yang diberikan sampai kita bisa menarik yang lebih daripada yang lain, itu anggap saja sebagai bonus, karena itu bagian dari rezeki. Setiap orang memang memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi jangan pernah meremehkan niat, karena niat itu yang paling mendasar. Dan bahkan di dalam kitab saya yang sudah saya susun, itu saya dasari dengan niat, supaya orang itu tidak salah dalam menjalankan keilmuan, tidak salah niat. Jika Anda ingin lebih mendalami lagi tentang keilmuan, baik itu keilmuan pengobatan ataupun ilmu secara spiritual goiban, ada kitabnya. Anda bisa pesan melalui saya, dan Anda bisa WhatsApp di nomor yang saya cantumkan di atas ini. Jadi saya rasa cukup sekian dulu, dan jika ada yang kurang paham silahkan ditanyakan melalui WhatsApp atau di kolom komentar. Tapi jangan bertanya yang sudah saya jelaskan di video, tidak akan saya jawab. Jadi saya rasa cukup sekian. Bagi yang belum paham silahkan bertanya melalui via WhatsApp dan atau di kolom komentar. Tapi pertanyaannya jangan yang sudah saya jelaskan di video, karena akan membuang waktu untuk menjawabnya, karena di video sudah ada. Buatlah pertanyaan yang Anda belum paham, yang tidak ada di video, supaya yang lain juga bisa melihatnya, bisa memahami, dan yang jawab pun dengan senang hati, karena memang nggak ada penjelasan di video. Jika Anda membutuhkan kitab, langsung saja hubungi saya dengan nomor WhatsApp yang saya cantumkan di video ini. Jika ada di luar sana yang menawarkan seperti ini, itu artinya bukan dari saya, penipuan. Apalagi mengatasnamakan saya dengan nomor WhatsApp yang berbeda. Oke, sekian dulu. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.